Dalam upaya menyukseskan kegiatan penyebaran informasi publik dan pemasaran produksi tahun 2024, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, BPTU HPT Siborong-Borong, laksanakan forum konsultasi publik. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang dipimpin oleh Gindo Hutasoit. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang kami hormati Kepala BPTU HPT Siborong-Borong, dalam hal ini Bapak Yude Maulana Yusuf SPT MSI. Yang terhormat Kepala Subbagian Tata Usaha, dalam hal ini Bapak Dorus Nakok Nababan SPT. Yang terhormat seluruh ketua tim kerja di BPTU HPT Siborong-Borong. Yang terhormat Bapak Ibu seluruh peserta forum konsultasi publik yang kami hormati, Bapak Ibu tim panitia penyelenggara FKP yang telah bersusah payah untuk terlaksananya kegiatan ini. Selamat datang di BPTU Siborong-Borong kami ucapkan kepada seluruh peserta dan undangan forum konsultasi publik. Dr. Hewan Derita Sianturi, Koordinator Subkelompok Informasi dan Jasa Produksi, juga sebagai panitia penyelenggara forum komunikasi publik menyampaikan laporan singkat tentang penyelenggaraan kegiatan tersebut. Maksud dan tujuan konsultasi publik untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara publik dan masyarakat. Antara lain terkait pembahasan rancangan penerapan, dampak evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara publik, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan diharapkan pelaksanaan RKP dapat menentukan manfaat bagi kita semua, harapnya. Lanjut Derita, berharap mampu menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan kami dengan harapan publik, dan meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik, juga mampu menciptakan komunikasi dua arah antara Bapak Ibu dengan kami selaku penyelenggara pelayanan. Derita juga menyampaikan laporan mendetail peserta yang mengikuti RKP. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 27 orang, dan yang tertanggung dalam DIPA 25 orang. Peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan seperti para akademisi, dinas yang membidangi fungsi peternakan dari beberapa kabupaten di Tapanuli Raya yakni Kabupaten Samosir, Humbang Hasundutan, Toba, Tapanuli Utara. Masing-masing kabupaten 2 personil dan masing-masing dinas membawakan 1 kelompok peternak binaannya. Praktisi akademisi mengundang dari Universitas Tapanuli Utara, Universitas Sumatera Utara dari bidang prodi peternakan, Universitas HKBP Nomensen, 2 orang dari SMKN 1 Sipoholon, 2 orang dari SMKN Pangaribuan, pemerintah setempat kepala desa mengatur Tampu Bolon, kelompok peternak binaan BPTU HPT dari Morapam, dan Insan Pers sebagai mitra, jelasnya. Torus Nangkok Nababan SPT, Kepala Subbagian Tata Usaha menyapa seluruh peserta FKP yang hadir. Kegiatan ini adalah awal di kepemimpinan Bapak Kepala Balai Yude Maulana Yusuf SPT MSI, yang sudah bersedia dan memberikan ruang untuk kami, supaya Balai bisa lebih terbuka pada masyarakat melalui media sosial, dan sangat berharap pada Bapak Ibu peserta bisa juga lebih terbuka bertukar informasi tentang peternakan. Apabila ada kekurangan kami dalam penyambutan dalam pelaksanaan kegiatan ini,
Atas nama Kepala Balai dan Keluarga Besar BPTU HPT, Siborong-Borong memohon maaf yang sebesar-besarnya, ujarnya. Yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini, terima kasih banyak kami ucapkan. Semoga kita diberikan kesehatan dan diberkati dalam panggilan kita sehari-hari. Pada pelaksanaan forum konsultasi publik FKP, yang dibuka oleh Kepala Balai BPTU HPT Siborong-Borong, Yude Maulana Yusuf SPT MSI memperkenalkan diri dan menyampaikan baru menjabat 5 bulan sebagai Kepala Balai, dari bulan April tahun 2024 yang lalu. Forum konsultasi publik ini seharusnya dilaksanakan di awal tahun, karena regulasi-regulasi dapat berubah. Itu merupakan kewajiban kami untuk menginformasikan. Misalnya tata cara pembelian hewan ternak itu seperti apa. Kami menerapkan bahwa pembelian hewan ternak itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Setidaknya ada permohonan. Setelah itu akan diproses apakah ditolak atau diterima. Kami akan segera informasikan. Harga-harga dari hewan ternak saya minta juga harus dipampang. Kami tidak mau ada yang ditutup-tutupi. Kode briling akan kami berikan bagi pembeli hewan ternak. Saya tekankan pada staf-staf tidak boleh pegang uang cash. Terlalu riskan resikonya, tegasnya. Saya tekankan ke staf-staf saya itu tidak boleh sekarang pegang uang cash. Bahaya. Ya, terlalu riskan resikonya, terlalu besar resikonya. Jadi Bapak sama Ibu kalau mau beli itu suatu saat gitu kan, perlu ternak sepanjang itu ternak ada gitu kan. Kami akan memenuhi karena itu salah satu kewajiban. Jangan sampai kehadiran balai itu tidak memberi impact ya. Sumatera Utara gitu kan. Seperti itu. Tapi ingin kedepannya mohon izin kerjasama Bapak Ibu semuanya, baik dari dinas, perguruan tinggi, dari perangkat desa di sini, dengan APH semua mari kita kolaborasi gitu kan dengan kelompok-kelompok ternak juga. Kami ingin terbuka, kami ingin membuka diri gitu kan ya. Jangan ada yang ditutupi. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih bagus lagi kerjasama. Termasuk juga kami di sini kan produk kami itu ada 2 ya, gitu kan. Ada kerbau sama babi, gitu kan. Nah, babi saat sekarang ini memang saya paling bawel untuk ternak babi. Mohon izin bukannya tidak boleh Bapak Ibu mengunjungi ternak babi ya, karena memang sekarang kondisi ASF belum melandai juga sampai sekarang. Itu yang perlu kami antisipasi. Saya selalu menekankan kepada staf-staf saya. Keberhasilan balai adalah keberhasilan Bapak Ibu semuanya. Begitu juga dengan sebaliknya. Karena yang mengerjakan itu adalah staf-staf balai. Pada kesempatan itu Kepala Balai Yude Maulana Yusuf SPT MSI, resmi membuka forum konsultasi publik. Ini atas perintah dari panitia nih, atas dari panitia ya gitu kan. Dengan ini forum konsultasi publik di BPTU HPT Siborong-Borong tanggal 19 Agustus ya, 19 Agustus 2024 saya nyatakan dibuka. Mince Manurung SP, sebagai moderator menyampaikan kepada Torus Nangkok Nababan, SPT, sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Yude Maulana Yusuf SPT MSI, sebagai Kepala Balai memaparkan materi pelayanan publik kepada peserta forum konsultasi publik. Pada kesempatan itu Kepala Balai memberikan pemaparan tentang materi-materi pelayanan publik. Forum ini kita mempunyai 2 produk. Yang pertama itu kerbau pun ada 2 gitu kan. Yang pertama kerbau potong, atau kerbau lumpur. Yang kedua itu kerbau sungai ya gitu kan. Memang kita lokasi cukup menantang juga di sini gitu kan. Kita punya lokasi itu ada 4 lokasi kalau nggak salah. Pertama di Silangit, yang kedua di Bahal Batu, yang ketiga di Rawang Palas, yang satu lagi untuk ternak babi di Bahal Batu juga gitu kan. Jadi kita ada lokasi memang agak misah-misah gini. Itu tantangan tersendiri gitu kan buat saya untuk memanage ini gitu kan. Kalau untuk yang kayak Bahal Batu, ya tinggal main aja, kita pakai sepeda motor kan enak. Tapi kalau untuk teropas, apalagi pada dengan babi domba itu ya.
Wah, udah itu gitu kan ya. Jadi ini kita lokasi-lokasi kita di sini gitu kan. Di mana kalau di Silangit kita ada kerbau perah di sini yang kerbau, dan sampai sekarang itu menjadi tantangan kami juga bagaimana caranya supaya kerbau itu bisa diperah kembali. Dan saya target nanti tahun depan itu kerbau itu akan kami perah, kita coba melakukan perah, nanti kita nanti kedepannya akan kerjasama juga dengan apa namanya yang sudah inilah ya gitu kan. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita sudah bisa memerah kembali kerbau itu gitu kan. Dan tantangannya juga untuk mendapatkan jantan kerbau itu tidak mudah ya ternyata gitu kan. Ternyata di sini apa namanya kerbau-kerbau yang ada di sini udahlah saya bilang sementara mari kita tingkatkan populasi aja dulu gitu kan. Karena terus terang aja kerbau itu secara statistik juga gitu kan, semakin tahun ke sini itu makin menurun gitu kan. Semakin menurun itu menjadi tantangan tersendiri kami gitu kan. Khusus untuk ternak babi, kami memang saat ini masih tersisa sedikit lagi gitu kan. Dan jenisnya itu baru satu jenis, Landrace, satu-satunya sekarang. Dan mudah-mudahan tahun depan kita rencana gitu kan untuk merevitalisasi kembali gitu kan. Balik apa namanya produk-produk peternakan kita ini gitu kan. Ini mungkin lokasi-lokasi kita gitu kan memang cukup menantang ya, cukup menantang untuk mendapat untuk ke lokasinya ini gitu kan. Dari mulai Silangit, kalau Silangit kan sini ya, kantor di depan gitu kan, tapi farm ada satu di sini, satu di sini, satu di sini gitu kan. Jadi ini tantangan tersendiri gitu kan, dengan apa namanya, dengan ketinggian bervariasi yang paling rendah itu di Ropas hanya 72 di atas permukaan laut. Makanya kita nggak tahu nih ke depannya apakah nanti kita akan fokus juga, mungkin kita akan memasukkan komoditas lebih yang baru. Apakah sapi kita akan masukkan ke sini, apakah nanti kambing akan masukkan ke sini. Karena kalau saya lihat di sini itu potensi untuk memelihara kambing itu sangat besar sekali gitu. Saya tuh gede-gede sebenarnya di sini. Makanan kambing ini di sini itu tersedia sangat-sangat melimpah, kambingnya nggak ada, gitu kan. Sebenarnya apa dengan kondisi yang ada di sini, memang tidak mudah gitu untuk merubah, mengarahkan orang itu. Tapi setidaknya mudah-mudahan nanti juga tahun depan, setidaknya mudah-mudahan kami akan mencoba untuk memasukkan kambing perah di sini, gitu kan. Karena secara aturan pun kami di balai ini sekarang sudah bisa, gitu kan. Tidak hanya untuk produk itu saja. Karena apa gitu kan? Nah, kita memikirkan perlu 270 juta orang gitu kan. Kalau dipaksakan gitu kan, kita juga harus diversifikasi ya gitu kan. Makanya kita akan mencoba nanti ke depannya seperti apa gitu. Kita akan berinovasi terus gitu kan. Lanjut mungkin gitu kan. Dari mulai mungkin di sini itu apa namanya Korkom apa kalau di sini Korkom Indo ya mau izin gitu kan, sama lah ya gitu kan. Dinas terkait, perguruan tinggi, LSM, wartawan, dan itu semua kita akan coba atur, kita akan terbuka sekarang ini. Kita nggak mau ada yang ditutup-tutupi lagi di sini, gitu kan. Jadi seperti ini, itu artinya Bapak sama Ibu nanti akan pola-pola, gitu kan. Sebagai contoh, misalnya kalau Bapak sama Ibu nanti akan membeli ternak ke kami, silakan usulkan permohonan nanti apa namanya pembelian ternaknya tersebut, gitu kan. Tertulis, karena itu harus menjadi laporan kami ke pusat. Dan nanti pun pola pembayarannya itu saya larang tidak boleh pakai cash, semua memakai kode billing. Jadi apapun yang Bapak sama Ibu beli di sini, gitu kan, nanti semua pakai kode billing. Dan itu setelah nanti misalnya ternaknya ada, dan jangan khawatir Bapak sama Ibu, nanti ada yang nyela antrian. Saya jamin tidak ada yang mungkin menyela antrian. Nanti akan lihat per tanggal pengusulannya, permohonannya itu saya jamin itu ya. Jadi kalau biasanya kan pertengahan, betul nanti itu kan ada sistem antrian nanti. Jadi jangan berpikir nanti yang surat kelima tiba-tiba loncat kedua, enggak. Kami akan publish di media sosial kita. Silakan Bapak sama Ibu nanti ngecek di website kita. Website kita memang sekarang ini mohon izin masih dalam kondisi maintenance, masih dalam posisi untuk migrasi ya dari website yang lama ke website yang baru. 7 hari kalender ya, 7 hari kerja ini ya. Jadi Sabtu Minggu atau tanggal apa nggak kita hitung, itu nanti 7 hari kerja gitu kan ya. Jadi ini gitu kan untuk persyaratan
standar pelayanan untuk pemasaran pelayanan. Jadi Bapak sama Ibu sepanjang stok ternak itu ada, kami akan layani, gitu kan. Tapi ya mohon maaf, gitu kan. Ya mungkin juga saya dapat kemarin baru aja kita ada wacana gitu untuk impor untuk impor babi, udah rame di sini, gitu kan ya. Makanya mohon dukungan Bapak sama Ibu kalau itu memang realisasi, gitu kan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan kedatangan tamu dari Denmark nanti ke sini, gitu kan. Mudah-mudahan ya kalau jadi ya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait pengembangan ternak babi di balai ini, gitu kan. Nah memang di sini ada satu PR yang sangat besar sekali. Terima kasih, selamat datang Pak Mansur. Jadi memang kami ada satu PR di sini itu untuk ternak babi itu untuk biosecurity. Ya mudah-mudahan nanti untuk biosecurity nanti bisa kita realisasikan tahun depan. Jadi Kabid Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Samosir, Freddy Marbun SPT, menyampaikan kepada Kepala Balai terkait kambing panorusan Samosir sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2017, bahwa kambing panorusan Samosir sudah ditetapkan sebagai salah satu sumber daya genetik (SDG) ternak lokal Indonesia, dan sebagai sumber plasma nutfah nasional. Namun secara umum sudah banyak kami laksanakan program kegiatan berkaitan dengan pengembangan kambing panorusan di Samosir. Tetapi berbagai macam kendala kami hadapi termasuk dalam pemeliharaan penanganan kesehatan untuk pencegahan penyakit pada kambing tersebut. Itulah hal permasalahan utama. Karena kambing gampang sekali kena penyakit. Dan yang kita lakukan masih dalam bentuk pemeliharaan tradisional, tuturnya. Ketersediaan hijauan di Silangit masih memadai. Nanti kita coba buat kerjasama bagaimana caranya. Tadinya kami mau audensi hari ini bersama dengan Kepala Dinas Samosir. Tapi karena sesuatu hal tidak jadi. Mudah-mudahan hari yang akan datang Bapak Kepala Balai masih bersedia menerima kedatangan kami. Menunggu Ibu Kepala Dinas sudah ada waktu luangnya. Terkait hewan ternak kerbau di Kabupaten Samosir populasinya sangat tinggi. Namun masih ada kendala terkait pemeliharaan dan pencegahan penyakit Septicemia epizootica. Melalui forum ini kami berharap kerjasama yang baik untuk penanganannya. Untuk ternak babi di Kabupaten Samosir, sudah bekerja sama dengan Universitas HKBP Nomensen melalui LPPM, dan menetapkan Desa Tanjungan sebagai desa percontohan ternak babi di Kabupaten Samosir. Pelatihan inseminasi buatan dan pelatihan pembuatan pakan. Kendalanya dalam hal tersebut adalah di bagian ternak pejantan, tuturnya. Terutama karena seperti kita tahu bahwa kambing ini gampang sekali terkena penyakit. Torus Nangkok Nababan SPT, Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan, sebelumnya sudah merencanakan akan ke Kabupaten Samosir. Namun kita ketemu di balai atau di Samosir itu sama saja. Mengenai kesehatan hewan kami bersedia untuk membantu. Kami hanya berharap ada undangan untuk kami, agar kami dapat mengatur waktu. Bisa juga dinas membuat bintek dalam pemeliharaan hewan ternak, jelasnya. Yude Maulana Yusuf SPT, MSI, Kepala Balai, menyampaikan terkait kambing Samosir mudah-mudahan cepat terrealisasi dapat kami kunjungi. Terkait penyakit SE perlu divaksin namun vaksin itu juga tidak gampang. Yang jelas kita harus cari solusinya termasuk untuk hewan ternak babi. Untuk MSG sampai saat ini juga kami masih pas-pasan. Mudah-mudahan nanti ke depannya MSG ini pasti akan berjalan dan terima kasih untuk seluruh kabupaten-kabupaten yang sudah dengan sabar menerima telepon-telepon dari staf kami. Tapi itu bukan buat kami karena kami harus melaporkan ke Jakarta, jelasnya. Forum ini juga memberikan wadah bagi para pengguna layanan BPTU HPT Siborong-Borong untuk menyampaikan kritik dan saran yang membangun, agar pelayanan BPTU HPT Siborong-Borong tetap prima dan terbaik. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang bergabung dalam forum komunikasi publik yang sudah kita laksanakan, pungkasnya. Dalam sesi rumusan masalah dari hasil diskusi dalam forum konsultasi publik, ada beberapa hal-hal yang menjadi identifikasi masalah dan usulan rekomendasi perbaikan dari semua peserta yang berdiskusi antara lain stakeholder, pemerintah kabupaten dinas yang membidangi dari 4 kabupaten, kelompok peternak dari masing-masing kabupaten, kelompok peternak dampingan BPTU HPT Siborong-Borong,
pihak universitas fakultas yang membidangi ilmu peternakan, peserta magang PKLBPTU HPT Siborong-Borong, pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan mitra kerja media pers. Bisa dibaca peraturannya Pak. Itu harus melalui program pemuliaan. Kalau kita sudah lakukan, nanti mungkin Bu Rita bisa jelaskan. Kalau ada seleksi, catatan seleksinya harus jelas Pak. Sehingga nanti kalau diminta misalkan menunjukkan mana data seleksinya. Nah, nanti Bali harus mampu menunjukkan itu. Dan itu kita gunakan sehingga outputnya ada bibit dan ada akhir. Ya, seperti itu Pak. Jadi yang dikatakan bibit ini kan ada recordingnya itu. Per ekor, tiap per ekor ada recordingnya, dari keturunan siapa dia ada itu semua. Saya nggak tahu kerbau ada nggak catatannya recordingnya. Si A kawin si B turunannya apa. Tapi kalau babi sejak tahun 2005 ya, babi dari Australia itu ada catatannya lengkap, bahkan ada katalognya. Di penyelesaiannya tadi peningkatan populasi ternak bibit secara kuantitas dan kualitas melalui sinergi dan kolaborasi antar sektor peternakan yang ada. Artinya seperti yang Bapak bilang tadi bahwa ini bukan hanya ranah dari BPTU, tapi output yang akan kita hasilkan itu akan tercapai ketika ada sinergi, baik dari swastanya, baik dari pemerhati atau dari pakar, untuk bersinergi dalam menghasilkan program peningkatan populasi dan bibit ke depan. Mungkin ada masukan teknis yang membidangi peternakan untuk IB, PKB, dan ATR seperti itu Pak ya. Mohon izin Batasnya merubah aja terbatasnya petugas teknis untuk IB, PKB, dan ATR dulu saja dihapus yang membidangi supaya singkat aja. Jadi solusinya kan peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis yang dimaksud. Lebih bagus ya, pelatihan teknis atau bimbingan teknis? Pelatihan Pak, pelatihan IB. Gitu. Pelatihan karena kan lebih dari 1 minggu dia, katakan 14 hari itu minimalnya, berarti kayak ada pelatihan. Kalau IB itu bisa 1 sampai 3 hari aja. Jadi untuk IB sama PKB itu rata-rata minimal itu 14 hari untuk pelaksanaan. Itu lebih contoh. Baik, untuk rentang waktunya sudah di mana Pak? Sebelumnya Pak kan Asar? ini kan yang dimaksud persoalan ini kan jumlah orangnya yang terbatas sebenarnya. Baik, ya. Artinya kalau jumlah orang yang terbatas, peningkatannya bukan hanya kapasitas, tapi orangnya juga harus ditingkatkan jumlahnya. Misalnya sekarang sudah ada 10 yang bisa IB, nanti untuk tahun depan tambah lagi 5 lagi kan. Jadi ada peningkatan jumlah dan kapasitas. Yang udah pernah mungkin udah lupa karena lama babinya nggak ada di sini udah 3 tahun. Peningkatan personil ya Pak ya? Iya, personil. Di sininya jangan terbatasnya, tapi kurangnya. Jadi Kurangannya siap. ya karena kurang, bukan karena terbatas. Kalau terbatas Terlalu lulus cakupannya Pak ya? nggak bisa aja udah berjalan kan Pak kalau terbatas itu kan. Nah, Tapi memang sudah berjalan juga Pak, tapi karena kurang. iya makanya pas kurangnya Pak. Ya. Kurang biar nanti jumlah cocok kan, kurangnya jumlah petugas teknis untuk itu Pak. Kami Pak Kepala tadi sudah menyampaikan ada salah satu standar layanan kami yaitu terkait penjualan atau distribusi ternak. Nah, kami mengacu kepada tarif PP 35 tahun 2023. Itu Pak mungkin artinya yang di sini. Jadi kita sampaikan ke forum lah. Mungkin apakah harga di kami itu masih wajarkah atau masih di bawah harga pasar atau mana di harga pasar? Itu mungkin maksud dari poin yang ini Pak. Mohon dibantu Bapak Ibu tanggapannya seperti apa untuk perbaikan di kami. Mungkin pendapatnya bisa dari Bapak Ibu peternak nih, dari kelompok ternak, gimana Pak? Nah, dari harga. Tunjukkan dari harga. Ya mungkin sedikit masukan deh Bu dari saya. Namanya masyarakat itu pasti mau beli murah kan. Ya kalau barang pemerintah juga bersaing dengan pasar ya ampunlah rakyat mau beli mahal. Ya
lalu ketersediaan bahan baku, bahannya ya ada enggak ternak itu. Jadi kalau pemerintah pernah kita dengar istilahnya subsidi, apakah ada harga pemerintah untuk rakyat atau bagaimana begitu? Terima kasih. Ternak kerbau itu ada di 4 fase dia. Harga per ekornya start dari 8 juta, yang paling tinggi 16 juta. Itu untuk ternak kerbau. Sedangkan untuk ternak babi start dari 600 dan berakhir di 2.500.000. Murah. Di bawah harga pasar ini. Ya, kasih. Oke. Kami kebetulan yang membidangi di jasa informasi ini akan melakukan survei terkait harga babi yang akhir, di mana di kami itu masih ketara di 20.000 per kilo timbang hidup. Nah, sepertinya kami dikoreksi sama perbendaharaan dari BKH, sepertinya ini harganya terlalu murah. Mungkin kami mohon masukan dari Bapak Ibu biar nggak terlalu di bawah kali harganya. Mungkin masukan ke kami Bapak Ibu. Terus satu gini Bu, yang kita lihat begini ya. Tadi kita ada fokus 4 kabupaten. Di masing-masing kabupaten itu ada harga perda. Ada harga perda. Nah, ketika harga harga BPTHU, BPTU-HPT ternyata di atas harga perda, itu seperti apa? Kalau di bawah harga perda itu seperti apa lagi? Jadi ya kami sarankan kalau bisa itu dikaji berdasarkan harga perda lingkungan BPTU. Terima kasih. Untuk adanya perubahan harga PNBP melalui adanya survei di beberapa pasar yang telah dilakukan oleh pihak bendahara PNBP dibantu dengan staf fungsional Wasbin. Nah, namun mereka perlu mungkin mengecek ulang kembali setelah kemarin ada pertemuan dengan bidang perbendaharaan itu, kok ini lebih murah ya harga akhirnya seperti itu. Padahal kami merasa akhir ini kan nggak semata-mata yang induk berapa kali bunting, belum tentu seperti itu. Yang akhir di BPTU Siborong-Borong adalah hasil seleksi dari oleh tim seleksi itu yang tidak layak lagi jadi bibit. Kita akan keluarkan itu jadi ternak akhir seperti itu. Jadi bukan semata-mata ternak karena tua ataupun sudah berkali-kali beranak, bukan seperti itu Pak. Jadi kami tetap mengacu kepada harga setempat, namun kami berusaha akan tetap selalu di bawah dengan catatan bahwa kita itu dibiayai oleh APBN. Seperti itu mungkin Pak Nomen. Dikasih lebih baik lagi misalkan bibit ternak kerbau jantan. Nah ini kan berarti kan nggak dipisahkan ini Bu, antara jantan dan betina. Ya kalau bayinya sih Bu dipisah. Karena kan Bu, biar balik juga nggak rugi kali. Kalau 36 bulan jantan 16 juta, kayaknya beli di sini aja kita Bu. Iya. Itu kan kelebihan kita Pak. Iya di situ Bu, itu sarannya sih dipisah. Makanya USDP itu jalanan Eva ini mereka paling 2.500.000, 3 juta. Padahal itu udah full bulan kan. Nah maksudnya kalau memang di pasar seperti itu, nah sama ini Pak Saur. Kalau babi beda nggak Pak? Misalkan kalau mana tahu nanti jenisnya beda, nah menentukan nggak harga itu. Nah kalau baiknya sih dispesifikasikan Bu cerita gitu. Nah kan nanti misalkan yang durok beda nggak harganya dengan yang lain guys. Nah, biar nanti kan masyarakat itu juga punya pilihan gitu kan. 50.000 sekilo hidup kan gitu sekarang harga babi. Kalau harga sekarang yang dibandingkan memang harga yang ada di situ memang mahal gitu. Yang tadi ditunjukkan hari ini. Memang harga yang tadi itu udah cocok sebenarnya itu harga pemerintah. Saya ingat di NTT pun kurang lebih seperti itu harganya Bu. Harga untuk ternak. Tapi UPT di daerah ya provinsi. Jadi maksudnya kalau di survei sekarang diusulkan nanti harganya, terus 2 tahun lagi banyak babi di Sumatera Utara, harga BPTU ini menjadi kemahalan. Artinya terlalu tinggi karena ini harga sedang wabah. Kalau kita bandingkan ke harga di Bali mungkin udah cocok. Contohlah kalau di tukang IB mandiri kali 1 dosis sperma itu 250.000. Tapi kalau di UPT di IB Baturiti di Bali itu hanya 30.000 1 dosis. Karena milik pemerintah. Artinya kalau kita bandingkan harga pemerintah dengan harga di masyarakat memang
memang jauh berbeda gitu. Jadi jangan nanti karena kita tadi bilang kemurahan, sebenarnya lebih baik seperti itu. Kalau saya ditanya begitu aja kan gitu. Apa aja sebenarnya Bu Rita? Survei harga itu jangan survei harga yang sekarang. Ini survei ini harga sekarang, harga lagi ada wabah gitu. Mungkin harga rata-rata 3 tahun dipakai sebelum ada wabah, setelah ada wabah mungkin tidak akan turun lagi ke sebelum ada wabah. Misalnya ke harga 35, ke harga misalnya 700.000 anak babi nggak mungkin lagi. Mungkin di 1 juta atau di 800.000. Seluruh peserta FKP melaksanakan diskusi dan saling memberikan masukan untuk mencari solusi yang terbaik sesuai dengan harapan panitia BPTU HPT Siborong-Borong. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan FKP tersebut, kerjasama dan peran aktif dari seluruh peserta diskusi. Di sesi terakhir, penandatanganan berita acara pelaksanaan forum konsultasi publik yang mewakili dari setiap perwakilan masing-masing yang sudah ditentukan panitia. Panitia Pelaksana Forum Konsultasi Publik. 1. Penanggung Jawab, Yude Maulana Yusuf SPT MSI. 2. Ketua Pelaksana, Torus Nangkok Nababan SPT. 3. Sekretaris, Dr. Hewan Derita Sianturi. Anggota, A. Seksi Akomodasi dan Konsumsi, Dr. Hewan Sarwedi Simamora, Okterensia Simamora AMD. B. Perlengkapan, Ferry Max Simanungkalit AMD, Gindo Hutasoit. C. Dokumentasi, Iwan Kurniawan AMD, Zuselin Damanik Eskom. D. Pengumpul materi dan pembuat rumusan, Mince Manurung SP. Dari Kantor BPTU HPT Siborong-Borong, Desa Pariksabungan Silangit, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Reporter Berita Online TargetDaerah.com melaporkan. BMT Manalu. Konsultasi publik. Horas, horas, horas.